Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Hari ini saya mau nuruti request sobat-sobat Maniac Racing yang di TikTok kemarin ramai banget dan di Instagram soal Yamaha M-Making rangka standar warna biru guys. Ini aku kasih clue. Nah, ini banyak banget yang request karena motornya viral banget memang di TikTok khususnya. Ini dia motor yang kemarin banyak yang request soal motor Sunmori, nah, Yamaha M-Making, dan ini viral banget ya. Ini apa ya sih? Malaysia style atau Thailand style? Nah, nanti kita bahas juga. Soalnya di Jogja saya kira model seperti ini masih jarang ya guys ya, yang menggunakan body standar seperti ini. Oke, jadi kita panggil orangnya. Ini dia Maul. Mas Maul atau siapa ini panggilnya? Sini boleh kita dulu. Nanti. Panggilannya Mas Maul atau Lord Maul atau Maul aja. Sebenarnya banyak banget yang request. Kemarin saya kan kemarin habis konten terakhir di KRT. Ya. Nah, itu banyak yang request di kolom komentar itu di TikTok Maniac Racing. Review dong motornya Maul, Maul gitu kan. Habis itu saya cari, saya terus minta kontaknya dari Mas Ajib. Tuh Mas Ajib Abakura. Nah, saya tuh lewat Mas Ajib minta kontaknya Mas Maul, langsung otak-otakan, dapat nomornya, kenal juga langsung. Aku minta foto ya kemarin ya Mas ya? Ya. Minta foto, langsung saya posting di Instagram. Dan ternyata boom. Banyak banget yang request. Mungkin kita lebih enaknya duduk ya Mas ya? Ya. Oke, kita ambil kursi dulu. Oke, sebelumnya apa kabar ini Mas Maul? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, banyak banget yang request, dan Maul terkenal sebagai apa sih? Duta, ada yang bilang ini duta state. Nah, duta state sama apa sih namanya Maul style katanya sih netizen ini. M-Max-nya ini namanya tuh Maul style, dan netizen TikTok banyak yang termaul-maul gini. Kalau di Citayam kan terjeje-jeje. Di Jogja termaul-maul. Oke. Ini boleh ya cerita sedikit kok bisa apa ya sih namanya menciptakan model style seperti ini? Enggak apa ya Mas? Karena kalau di Jogja Solo lah ya di Jawa lah istilahnya, itu kan udah kebanyakan Komurut atau Solo style gitu kan. Nah, yang baru kan stylenya yang Malay style itu kan masih jarang banget lah, masih beberapa bisa dihitung lah. Itu makanya aku pengen bikin yang Malay style atau Thailand style lah istilahnya. Kayak gitu kan, terinspirasi dari tempatnya GMG, timnya yang di Malaysia, sama ISR itu, yang dia kalau ada race di sana itu selalu menang. Di Malaysia? Ya, dengan rangka standar pun dia time-nya bisa 68. Kemarin rekor terbarunya 68. Wow, 40 2-1-2-nya 68. FFA rangka standar. Dia hitungannya kalau di sana 65 open istilahnya. Oh, sekernya 65. Nah, tapi struknya bebas. Kalau di sana kan kayak gitu. Oke. Oh iya ya. Kalau di Malaysia, di Thailand juga seperti kayak gitu ya. Jadi regulasi itu diameter seker ya? Ya, diameter seker di sana kan ada dua regulasi kalau nggak salah tuh, 57 open sama 65 open. Oh, itu. Jadi pistonnya 57 tapi struknya terserah mau bebas. 80 mau 74 bebas. Oke. Yang penting pistonnya 57 gitu. Sama yang 65 open itu
pistonnya 65, stroke-nya bebas. Oke, seperti itu guys. Nah, jadi Mas Paul ini menciptakan style seperti ini terinspirasi dari tim Malaysia. Ya, tim Malaysia itu ESR sama GMG. GMG, oke. Dan memang wujudnya kayak seperti ini, Mas? Ya, kurang lebih seperti ini, Mas. Ini wujud yang seperti ini tuh yang buat race itu, Mas. Cuman bedanya ya bannya lebih kecil. Ini karena buat harian, cari amannya velg ya, banyak size-nya aku naikin. Oke. Why? Kenapa ini, Mas Paul milih ngerakit Yamaha E-Making, sedangkan di sekarang kan saya kira Yamaha E-Making itu banyak banget yang sudah jadi, secondnya juga banyak. Kenapa ini? Gimana ya? Pertamanya nggak dapat restu dari orang tua habis kecelakaan itu. Terus yang namanya suka motor kan tetap ngebet, harus punya motor gitulah. Nah, sedangkan motor yang buat kecelakaan itu udah ya katakanlah remuk lah, wes hancur lah. Mau dibenerin juga udah buang-buang duit juga itu loh istilahnya. Ya, terus aku kepikiran bikin MX Wepo ya terus. Nah, tapi pertamanya itu saya belinya malah MX All. MX All awalnya. MX All dulu, terus kok modifannya tuh nggak mantep lah menurut saya gitu. Sama dari sektor mesin yang sebelumnya saya pakai mesin yang basicnya sama E-Making sama itu kok beda gitu loh. Nah, harus nyari lagi kan. Nah, akhirnya aku bangun E-Making. Nah, terus pertama tuh beli rangka, terus mesinnya tuh yang dari mesin yang motor yang buat saya jatuh itu yang Yamaha Saber itu. Itu kan udah 200 cc, tinggal saya pindah semua itu. Ngerakin dari nol. Nah, itu pertama jadi itu masih karbu. Awalnya karbu? Ya, karbu, masih karbu. Karena harus beli kabel bodi dan lain-lain kan banyak atau istilahnya pengeluarannya. Terus akhirnya kemarin dapat E-Making lagi, ternyata udah injeksi juga. Nah, tinggal aku pindah semua. Pakai rangka baru istilahnya. Jadi rangka yang lama masih? Yang lama dijual. Jual semua. Jadi upgrade gitu ya, Mas ya? Ya, upgrade lah. Ngerakit dari nol. Gimana nih sensasinya nih, Mas? Ngerakit motor dari nol. Susah, seneng lah, Mas. Bangun dari nol, bener-bener dari nol, nggak beli jadi terus di konsep Malaysia style atau Komoro gitu, enggak. Bener-bener dari nol. Beli arm sendiri, beli shock sendiri, beli body sendiri. Kebetulan punya bodinya teman saya. Kemarin, Ori ini. Tukeran tapi. Oh, tukeran. Ya, sebelumnya yang itu Exciter kalau nggak salah itu. Tukeran. Sensasinya luar biasa sebenarnya. Tetap habisnya juga oke ya. Lumayan, banyak. Tapi apa ya, kalau ngerakit motor dari nol itu lebih ke selera ya, Mas ya? Ya, selera. Ya kayak orang-orang Harley lah gitu kan, dia sukanya ngerakit motor dari nol, custom gitu. Kita punya keinginan apa, tempelin gitu ya. Dan prosesnya bener-bener dari nol. Tidak E-Making standar terus dibikin mau apa gitu, enggak, itu bener-bener dari nol kita bangun istilahnya. Bangun motor itu istilahnya. Berapa bulan, Mas? Ya kalau waktu sampai jadi kayak gini sekarang itu ya mungkin 1,5 tahun adalah. 1,5 tahun? Iya. Sampai bener-bener jadi kayak gini. 1,5 tahun. Dan kira-kira nih habis berapa JT sih sebenarnya? Ya kalau ya ada yang impor, Mas? Ya barang-barang kayak knalpot, terus ini arem, terus mesin bagian dalam juga ada, Mas. Paling jauh dari negara? Kalau ya Malaysia semua sih, Mas. Malaysia? Ya, rata-rata Malaysia semua. Arem pakai DKT? Ya, aremnya pakai DKT Thailand. Ori, Mas. Ori. Arem pakai DKT dan ini long arem. Dan ini knalpotnya silincernya karbon ya, Mas ya? Karbon, Mas. Dari Malaysia? Dari Malaysia, tapi pembuatannya dia Red Leo dari Vietnam. Ini kan yang use only in race, jadi yang buat balapan. Buat balapan. Ya, buat balapan. Gitu guys, sensasi ngerakit motor. Mantap ya. Keistimewaan di motor Jupiter Sniper. Ya. Apa sih yang bikin mesinnya sih, Mas? Istimewanya? Ya, mesinnya. Kenapa? Ya karena beda dari yang lain, soalnya speknya udah FFA lah. FFA buat harian. FFA buat harian. Ini konyol. Jarang mungkin ya daerah Jogja yang seperti ini. Ya
mungkin nggak ada sih. Nggak ada ya? Maksudnya khususnya gue spek Sunmori ya, motor-motor Sunmori yang standar gitu ya? Ya mentok-mentok lah 270 ya? cc itu ada teman saya itu. Oke, sampai 300 up tetap baru ini ya? Tetap baru ini, Di Jogja? Iya, di Jogja. Guys, di Jogja baru kali ini nih, Maul. Wow, ini pantesan banyak netizen di luar banyak yang termaul-maul gini karena suka beda, dan ini saya kira ekstrim. Mau spek FFA buat harian, tapi aman gak sih Mas? Ya alhamdulillah dari awal pembuatan tuh aman Mas. Cuman kemarin ada trouble sedikit pas event IDW itu. Oh iya, main IDW juga. Ngancing. Mainnya berarti di campuran? Ya di campuran, enggak di campuran. Ya kan ada 2 kelas. Yang FFA campuran sama FFA 4 tak. Nah, saya yang ikut yang 4 tak. Oke. Berarti kemarin bertemu motor-motor dari Wijaya. Ya, dari Wijaya, dari Mas Andis. Oke, terus, banyak Mas Awan. Ya, oke, banyak juga dari daerah lain juga banyak kemarin ikut. Oh ya, kemarin kalau saya ada blog bilet. Ya, blog bilet dari itu buat Pak Merit, itu buat harian juga Mas. Buat harian? Ya. Guys, blog bilet buat harian. Kalau nggak mau bukan aneh ini ya. Ya sebenarnya mau beli blok S90 itu yang dari Malaysia itu, tapi lihat harganya ya sebenarnya jatuhnya sama aja, cuman pesennya ribet Mas. Kalau pesennya lewat orang mahal banget, tapi kalau lewat sana langsung susah Mas. Ribet gitu ya? Ya makanya mending langsung ke MRT aja bikin gitu. Ya memang kalau jatuhnya sama aja harganya, sama bikin sama beli jadi gitu. Bedanya S90 sama MRT gitu aja. Itu dia. S90 kan tetap nama. Ya, ternama lah. Oke. Nah, itu dia MRT ternyata. Ini blog bilet buat harian. Mungkin baru Mas Maul juga ini. Ada sih temanku orang Jakarta. Bilet juga? Ya, itu beli blogku yang dulu, yang sebenarnya udah ada berapa bilet, cuman aku ganti lagi. Kenapa itu? Apa ya? Kenapa itu? Oh, diganti lagi. Ya karena ganti spek itu Mas. Oh. Jadi pas aku masuk bengkel sini itu pakai blok bilet, terus spekku mau tanain piston 76 itu nggak cukup. Nah, akhirnya mentoknya 74 tuh, akhirnya aku pakai blok biasa yang dari XTR ini rusak, ini punyanya dia tak beli gitu. Oh gitu. Nih guys, siapa lagi kalau bukan Maul nih guys. Blog bilet akan buat harian. Ya dasarnya motor konten ya harus totalitas Mas. Tapi bener ini motor konten Mas? Iya motor konten. Bukan motor balap? Bukan, aku ikut balapan itu cuma sekedar konten aja, nggak nyari apa menang, nggak. Cuman ya. Punya YouTube juga Mas? YouTube belum punya Mas. Aku belum punya gitu. Oke, berarti cuman baru IG sama TikTok aja. TikToknya gini guys, TikTok nih, cek TikToknya Mas Maul nih. Ini rame banget. Dan di Instagram postingannya itu tetap di puluhan ribu yang nge-like, yang nonton reelnya. Wow. Apakah Mas Maul ini ingin menyebarkan virus Maul style seperti ini ke teman-teman Jogja? Ya kalau niru nggak masalah, tapi kalau mesinnya ya dipikir berkali-kali dulu lah. Soalnya bikin mesin kayak gini, kalau orangnya carinya awet, nggak worth it Mas. Oke. Ya kalau dibilang awet ya awet, cuman kalau orang biasa kan kayak Mas mau bikin mesin kayak gini tapi dana pelajar, ya kan menyesuaikan spare partnya yang dipakai toh Mas. Kayak setang pistonnya terutama itu yang rawan putus itu. Kalau pengen awet ya pakai tempatnya KTM. KTM harganya tahu sendiri. Itu dia. Ya udah kayak gitu Mas. Pokok kalau mau bikin spek seperti ini itu paling utama itu tetap wani perih dulu. Ya wani perih Mas. Nah itu dia guys. Nih aku kasih tips yang bikin pengen spek seperti tempatnya Mas Maul nih, Maul Style. Motornya di belakang saya itu harus pertama itu wani perih dulu. Oke. Nah di akhir episode Mas Maul nih, apa mungkin kan dari dulu sampai sekarang sudah ganti-ganti spek, sempat mengalami kecelakaan yang mungkin saya bilang parah ya. Karena tadi saya dikasih lihat bekasnya itu, wow. Terus sampai saat ini Mas Maul mungkin sudah dikenal banyak orang, banyak
yang ya, mengidolakan juga. Banyak yang termaul-maul gitu ya. Mungkin apa ini Mas Maul yang bisa dibagikan nih ke sobat-sobat maniak racing yang di rumah? Ya intinya lah nek main motor tuh jangan kapok. Main motor tuh modalnya tuh pertama uang, kedua mental. Kamu mentalmu tuh harus kuat. Kalau kamu nggak kuat, nggak akan bisa main motor istilahnya. Kayak kejadian-kejadian aku nggak bisa seviral ini kalau aku nggak dihujat gitu. Nah, bener udah ngalami aku. Yang dikatakan orang-orang itu sudah aku alami. Jadi tetap semangat lah, maksudnya jangan kalian tuh down mental gara-gara omongannya orang. Wah kamu gini, mau mentalmu down, jangan. Itu cuman anggaplah sebagai semangat malah anggaplah sebagai semangat gitu. Jangan terus diomong-omongin Jok. Wah down mentalku aku juga serasa dalam motor lah. Jangan lah. Itu kalau niatmu pengen main motor beneran ya kamu harus siap mental, siap uang. Itu dua itu paling penting itu. Terus kalau mau istilahnya menjadi public figure itu juga sebenarnya susah Mas ya, tapi susah banget sih. Basicnya kan orang biasa gitu loh, terus tiba-tiba terkenal gitu kan jadi gimana atau Mas ya itu mentalnya harus kuat. Kemarin aku di TikTok tuh diserang anak-anak Jatim ya, orang nggak Jatim juga sih Mas ya, user herek lah itu. Aku ya nggak apa-apa, aku karena memang melakukan kesalahan karena hilaf kan udah biasa Mas, manusia kan kalau hilaf biasa. Kan aku juga udah membuat klarifikasi, mohon maaf kalau ada salah kata gitu kan. Ya aku buat konten tuh sebenarnya niatnya untuk menyindir satu orang tapi malah lainnya yang sindir. Itu loh Mas, kesalahanku kayak gitu. Itu terus yang lebih penting ya itu cuman siapin mental bener-bener lah kalau main motor tuh. Jangan sekedar punya uang kamu jual motor nggak bisa. Kalau mentalnya nggak kuat down bener Mas. Belum pikir ya. Ini dia guys, pesan dari Mas Maul untuk sobat-sobat racing yang mungkin menonton video ini dari rumah dan dimanapun kalian berada se-Indonesia. Pesan dari Mas Maul. Jadi hujatan itu bisa jadi motivasi ya, batu loncat kita semakin naik gitu ya Mas ya. Jangan dimasukkan ke hati, tapi masukkan di pikiran, kamu cerna, jadikan motivasi. Jadi ya guys. Kayak motornya jelek, kamu dihujat, ya besok lagi kamu gimana caranya bagusin motormu biar nggak dihujat gitu. Caranya bukan malah kamu menghujat balik seseorang gitu. Pembuktian ya Mas ya. Pembuktian lah bahwa aku bisa kayak kemarin pertama aku bikin spek kayak gini. Wah, seker gede, stroke gede, orang gue balap. Tak buat balap, buat konten aja. Aku nggak nyari podium, nggak nyari apa ya podium, syukur nggak ya udah lah. Kok balap ya rugi namanya orang. Aku nggak ngurus rugi. Main motor tuh kalau kamu ngurus rugi nggak usah main motor aja. Itu dia, setuju banget. Intinya itu kalau kamu main motor kok nyari untung. Kalau nyari untung ya jualan. 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 Itu nyari untung. Tapi kalau kamu main motor kok sampai mikir rugi itu nggak usah main motor aja. Nggak usah main motor aja. Iya, karena main motor itu seni menghabiskan uang sih. Seni menghabiskan uang. Soalnya hobi guys. Jadi hobi itu no limit. Kita kalau namanya hobi di motor apalagi itu siap-siap menghambur-hamburkan uang. Oke, habis ini kita tes jalan seperti apa sih ngerasain motornya Maul gitu ya. FFA kalau buat harian itu gimana? Kalau FFA buat balapan udah biasa ya. Udah biasa. FFA buat harian. Kita lihat, kita lanjut di part 2 karena mungkin di ini sudah kepanjangan ya guys ya. Oke, kita lanjut di part 2 ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di part 2. See you.